Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Anatasha dengan NIM P07134081043. Saya akan memaparkan karya tulis ilmiah yang telah saya susun yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Puasa pada Perokok Aktif di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada tim dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan menonton channel YouTube saya yang terhormat, Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati MBiomed, yang saya hormati Ibu Ida Ayu Made Sri Arjani SIP MERG, dan yang saya hormati Ibu Lu Puturinawati SSI, serta dosen pembimbing yang telah banyak membimbing saya dalam penyusunan KTI ini sampai pada saat sidang kali ini. Tak lupa, rasa terima kasih kepada petugas kesehatan di Puskesmas 1 Denpasar Timur yang telah membantu dan saya banyak belajar dalam penyusunan KTI ini. Dan baik, saya akan memaparkan mengenai latar belakang KTI ini. Yang pertama, di Bali, angka prevalensi perokok mencapai 22,4%. Bali termasuk sebagai 10 provinsi yang memiliki angka kematian dengan faktor risiko merokok di atas rata-rata angka kematian nasional. Yang kedua, Puskesmas 1 Denpasar Timur memiliki presentase rendah dalam standar pelayanan kesehatan seperti pengecekan glukosa rutin pada penderita DM hanya sebesar 8,1% atau 61 orang dari 755 orang yang telah mendapatkan standar pelayanan kesehatan minimal. Nah, di masa pandemi COVID-19 sekarang, berdasarkan data penyakit komorbid, jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif merupakan faktor risiko infeksi virus. Rokok, yakni nikotin, sangatlah berperan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Jika sekresi dan kerja insulin terganggu, maka mengakibatkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, kadar glukosa darah yang tinggi pada perokok ini dapat meningkatkan peluang risiko komplikasi virus COVID-19 pada masa pandemi ini. Nah, kebiasaan merokok adalah salah satu kebiasaan yang dapat diubah. Karena selain itu ada juga kebiasaan yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, dan faktor genetik. Nah, kebiasaan merokok kita dapat ubah kebiasaan tersebut. Nah, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah gambaran kadar glukosa darah puasa pada perokok aktif di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Nah, dengan tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik perokok aktif berdasarkan usia, lama merokok, konsumsi rokok per hari, dan untuk mengetahui kadar glukosa puasa perokok tersebut, serta mendeskripsikan kadar glukosa darah puasa dengan karakteristik perokok tersebut. Nah, serta peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat sebagai tambah wawasan, referensi bagi peneliti lainnya, serta menjadi media edukasi bagi masyarakat, khususnya perokok. Tinjauan pustaka yang dibahas dalam KTI ini mengenai definisi glukosa darah, jenis pemeriksaan glukosa darah, metode pemeriksaan, faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan glukosa darah yang akan berkaitan dengan variabel penelitian ini, dan spesimen pemeriksaan glukosa darah, pengertian perokok, serta kandungan rokok, serta klasifikasinya, dan pengaruh rokok bagi kesehatan. Nah, selanjutnya, faktor risiko kadar glukosa darah puasa perokok ini, kerangka konsepnya yang diteliti yaitu usia, lama merokok, konsumsi rokok per hari, kemudian kadar glukosa darah perokok, ada yang normal, rendah, tinggi. Nah, berdasarkan WHO, kategori normal yaitu 70-100 mg per dl. Metode penelitian kali ini dengan desain penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan metode sampling purposive sampling melibatkan 70 perokok aktif yang diambil berdasarkan data sekunder perokok di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Pertama, Puskesmas 1 Denpasar Timur ini memiliki 3 analis laboratorium. Nah, ini hasilnya berdasarkan sebaran perokok aktif berdasarkan kelompok usia.
Nah, berdasarkan tabel dilihat, diketahui perokok aktif dengan jumlah yang paling banyak pada kelompok usia 20-40 tahun ya, sebanyak 61,4%. Berdasarkan hasil screening dari pemeriksaan pasien di Puskesmas 1 dan Pasar Timur, mencatat perokok aktif dengan kategori usia 20-40 tahun, terdapat 10 orang diantaranya memiliki riwayat penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas. Nah, pada kategori 41-64 tahun juga memiliki penyakit tidak menular, 6 diantaranya seperti diabetes mellitus, stroke, hipertensi, dan obesitas. Nah, kadar glukosa darah yang tinggi terus-menerus dapat menyebabkan suatu keadaan gangguan pada berbagai organ tubuh. Nah, akibat keracunan yang menetap ini, timbul perubahan-perubahan pada organ-organ tubuh sehingga timbul berbagai komplikasi. Jadi, komplikasi itu umumnya timbul pada semua penderita, baik dalam derajat ringan atau berat, setelah penyakit berjalan 10-15 tahun. Nah, selanjutnya, berdasarkan tabel yang dilihat, didapatkan hasil sebaran perokok aktif berdasarkan konsumsi rokok per hari, yakni konsumsi ringan yang paling banyak, sebanyak 46 orang atau 65,7%. Selanjutnya disusul dengan konsumsi rokok sedang 25,7% dan berat 8,6%. Nah, dilaporkan oleh NG et al. Bahwa perokok di Indonesia termasuk dalam kategori perokok kelas medium atau sedang, yaitu mengonsumsi rokok sebanyak 11-20 batang rokok per hari. Nah, jumlah rokok yang konsumsi ini berkorelasi rendah dengan lama merokok. Namun demikian, memiliki relasi yang rendah sehingga dapat diartikan bahwa seorang yang baru merokok bukan berarti akan mengonsumsi jumlah rokok yang lebih sedikit atau sebaliknya. Nah, selanjutnya, berdasarkan tabel didapatkan sebaran perokok aktif berdasarkan lamanya merokok. Nah, paling banyak pada rentang 6-10 tahun, yakni 48-6%. Nah, berdasarkan data Kemenkes menunjukkan bahwa usia perokok pertama kali yang paling tinggi adalah kelompok usia 15-19 tahun. Nah, hal tersebut sejalan dengan berdasarkan data hasil penelitian rata-rata responden merokok pada bangku sekolah menengah atas. Nah, selanjutnya kadar glukosa darah puasa pada perokok aktif. Nah, berdasarkan tabel, dapatkan hasil kadar glukosa darah puasa pada perokok aktif di Puskesmas 1 dan Pasar Timur, yakni yang tinggi sebesar kategori tinggi 85,71%, sedangkan yang normal 14,29%. Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian SARI tahun 2017, merokok berpengaruh peningkatan kadar glukosa darah. Nah, dari hasil uji statistik penelitian Aryo juga tahun 2014 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kadar glukosa dalam darah pada perokok aktif. Nah, nikotin yang terdapat dalam rokok merupakan bahan kimia aktif yang dapat menimbulkan penyakit diabetes mellitus secara alami. Ditemukan sebagai alkaloid terdapat pada tembakau berupa Nicotiana tabacum. Rokok mengandung nikotin dihisap melalui sistem pernapasan dapat menyebabkan resistensi reseptor insulin dan itu akan menghambat sekresi insulin sehingga terjadi peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Seiring waktu, peningkatan kadar glukosa tersebut secara terus-menerus dapat merusak jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, syaraf. Orang dewasa dengan diabetes mellitus memiliki resiko serangan jantung dan stroke 2 kali hingga 3 kali lipat. Nah, menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2020, penyakit tidak menular umumnya bersifat kronis dan beberapa telah mengalami kerusakan organ sehingga menurunkan sistem kekebalan tubuh penderitanya secara bertahap. Nah, ini semua sangat berkaitan semua, nggih. Di masa pandemi ini, sistem kekebalan yang menurun itu sangat berbahaya di masa pandemi. Nah, maka perlu melakukan penanganan pencegahan penularan COVID-19 pada orang dengan faktor risiko seperti perokok aktif dan penyandang PTM yang merupakan kelompok rentan dan komorbid COVID-19 dan agar rutin memeriksa kadar glukosa darah atau perhatikan adanya tanda-tanda peningkatan kadar gula darah seperti sering buang air kecil pada malam hari, sering merasa kehausan, sakit kepala, lelah, letih, dan lesu. Nah, selanjutnya
kadar glukosa darah puasa pada perokok aktif berdasarkan usia. Nah, berdasarkan tabel, didapatkan hasil kadar glukosa darah puasa tinggi yaitu sebanyak 52,9%. Nah, paling dominan tersebut pada usia 20-40 tahun. Nah, semakin tua seseorang, maka risiko peningkatan kadar glukosa dalam darah dan gangguan toleransi glukosa akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh melemahnya semua fungsi organ tubuh termasuk sel pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Sel pankreas bisa mengalami degradasi yang menyebabkan hormon insulin yang dihasilkan terlalu sedikit sehingga kadar glukosa darah menjadi tinggi. Itu menurut Kurniawati dan Isnawati 2016. Nah, WHO menyebutkan bahwa tiap kenaikan satu dekade umur pada seseorang yang telah melampaui usia 30 tahun, kadar glukosa darah puasa akan naik sekitar 1-2 mg per dl. Nah, tabel selanjutnya, kadar glukosa darah puasa pada perokok aktif di Puskesmas 1 dan Pasar Timur berdasarkan banyaknya merokok per hari. Berdasarkan tabel, kadar glukosa darah puasa tinggi paling banyak pada konsumsi rokok per hari yang ringan atau kategori ringan sebanyak 51,4%. Berdasarkan uji statistik rata-rata perokok kategori ringan sebesar 113,5 mg per dl dan kategori sedang kadar GDP-nya 131 mg per dl dan kategori berat 166,3 mg per dl. Hal tersebut menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata kadar GDP. Nah, sejalan dengan penelitian mengenai banyaknya jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya, itu akan berpengaruh terhadap kadar nikotin dalam darah. Hal ini sesuai dengan teori dose-response relationship, yakni semakin banyak jumlah batang rokok yang dihisap, maka nikotin dalam darah juga semakin banyak. Kadar nikotin yang banyak juga berpengaruh pada banyaknya pelepasan hormon kortisol. Hormon kortisol merupakan hormon yang antagonis terhadap insulin. Hormon ini yang memicu pemecahan glukosa terus-menerus. Apabila ini terjadi terus-menerus, maka kerja insulin akan terganggu. Hal itu akan berdampak pada kadar glukosa darah. Nah, tabel selanjutnya kadar glukosa darah puasa pada perokok aktif berdasarkan lamanya merokok. Berdasarkan tabel, kadar glukosa darah puasa tinggi paling dominan pada lama merokok rentang 6-10 tahun merokok, yaitu sebanyak 44,3%. Nah, berdasarkan penelitian Reddita 2017, di mana kadar glukosa darah dapat dipengaruhi oleh lamanya seorang merokok. Di mana makin lama seseorang merokok, maka kadar glukosa darahnya akan semakin meningkat. Kebiasaan rokok dan lamanya terpajan nikotin akan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh yang mengganggu kerja insulin dan merusak sel beta pankreas. Kerja insulin yang terganggu atau resistensi insulin akan menyebabkan terjadi peningkatan glukosa dalam darah. Perokok kurang sensitif terhadap insulin yang meningkat sensitivitasnya setelah 1-2 minggu berhenti merokok. Kadar itu, perokok akan sensitivitas insulin akan meningkat pada ketika Anda telah berhenti merokok. Nah, semakin lama seorang melakukan aktivitas merokok, maka semakin lama juga tubuh akan menerima paparan nikotin yang terkandung dalam rokok. Berdasarkan penelitian Bregman, secara in vitro, saat tubuh menerima paparan nikotin, maka nikotin tersebut akan berikatan dengan reseptor nikotin asetilkolin pada otot. Nah, dari penelitian Bregman itu menunjukkan bahwa adanya phosphorylation menjadi penyebab terjadinya resistensi reseptor insulin pada perokok. Nah, serapan glukosa yang distimulasi insulin akan menurun 5-7% dengan 2 jam paparan nikotin. Nah, selanjutnya, sekian presentasi karya tulis ilmiah yang saya paparkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas banyak pembelajaran dan bimbingan dalam proses penyusunan KTI ini. Yang kedepannya, proses-proses tersebut, baik perkuliahan selama 3 tahun bersama dosen dan teman-teman, menjadi pembelajaran bagi saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.